Indonesia Travel Guide di sini. Selamat pagi, saya aturkan kepada dulur-dulur ITG semuanya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Kali ini saya sedang berada di Stasiun Gambir dan akan pergi ke Solo menggunakan salah satu kereta Argo yang baru diresmikan di tahun kemarin, pertengahan 2023 bersamaan dengan peresmian GPK tahun 2023. Kereta Argo yang menggunakan rangkaian kompartemen suite. Ya, apalagi kalau enggak Argo Semeru. Seperti apa perjalanan kali ini? Silahkan simak terus videonya. Pagi ini saya sampai di Gambir sekitar jam setengah 6 pagi. Dan situasi di stasiun Gambir lumayan lengang. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar boarding dengan face recognition, bisa langsung masuk melalui hall selatan. Nah, untuk teman-teman yang belum mendaftarkan face recognition, teman-teman bisa mendaftar di loket pendaftaran face recognition yang berada di hall selatan. Namun jika teman-teman belum mendaftarkannya atau nggak berkenan untuk mendaftarkannya, teman-teman bisa masuk melalui pintu hall utara. Di hall utara ini teman-teman bisa masuk dengan cara lama, yaitu dengan cara menunjukkan boarding pass atau e-boarding pass teman-teman. Nah, untuk print boarding passnya teman-teman juga bisa dilakukan di hall utara ini. Jumlahnya juga banyak kok, jadi nggak perlu lagi mampir dulu ke hall selatan ya. Jika sudah, teman-teman bisa langsung masuk menuju ke lantai 3, tepatnya di peron 3 untuk kereta Argo Semeru. Argo Semeru ini rajin banget lur. Dari setengah 6 dia sudah standby di jalur 3. Yuk masuk dulu di gerbong 9, gerbong eksekutif yang paling belakang. Wah, udah rame ternyata. Padahal ini masih jam 6 kurang 10 menit. Masih setengah jam dari jam keberangkatan kereta Argo Semeru. Lumayan pada rajin ya. Ini dia seat saya ada di gerbong 9D. Gerbong yang saya gunakan kali ini gerbong dengan seri K101896. Gerbong kereta eksekutif, 0 berarti tanpa penggerak, 18 berarti tahun pertama dinas yaitu tahun 2018, dan 96 adalah nomor absen dari gerbong tersebut. JAKK atau Jakarta Kota adalah depo milik dari rangkaian tersebut. Jam 6 kurang 2 menit akhirnya tiba juga di stasiun Gambir setelah menyelesaikan perjalanannya dari stasiun Surabaya Gubeng. Salah satu kereta yang punya gerbong kompartemen suite juga dan merupakan sisi malam dari KA Argo Semeru, yaitu kereta Bima. Jadi memang ini kereta Bima merupakan kembarannya ya dari Argo Semeru, tapi dia rute malamnya. Rangkaian dan rutenya pun yang dilakukan tuh sama persis dengan Argo Semeru. Untuk lengkapnya nanti aku jelasin deh waktu di kereta ya, sekalian cerita-cerita. Tapi kalau inget ya. Ya, untuk perjalanan kali ini, perjalanan Argo Semeru dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Surabaya Gubeng pada hari ini menggunakan lokomotif CC206 dengan depo induk GK, depo induk Yogyakarta, CC2061369, mulai dinas tahun 2013 dan dengan nomor absennya 69. Nah, ini dia ada dua gerbong kompartemen suite yang saling hadap-hadapan. Satu di KA Bima dan satu di KA Argo Semeru. Mantap. Sinyal hijau, KA Bima akan berangkat ke stasiun Jakarta Kota untuk melakukan pembersihan dan maintenance. Mumpung keretanya belum jalan, ini masih 6.18, 2 menit lagi kereta jalan. Untuk tempat duduknya sendiri masih sama seperti kereta-kereta stainless steel pada umumnya. Kaki saya bisa lurus, selonjor dengan aman, nyaman. Ada leg restnya di sini dengan 2 tingkat atau 2 level ketinggian. Level pertama dan yang agak bawah lagi. Kemudian di sebelah kanan disediakan colokan
stop kontak untuk power, kemudian ada tempat minum di sebelah kanan, di sebelah kiri ada armrest yang bisa dinaik turunkan. Kemudian di sisi sebelah kanan disediakan juga pengatur ketinggian atau pengatur kerebahan, reclining seatnya. Kemudian ada juga meja yang dapat digunakan teman-teman untuk makan ataupun mungkin bekerja menggunakan laptop, tablet dan lain sebagainya. Kalau di kereta New Generation terbaru di sini ada keterangan maksimum 3 kg atau 5 kg gitu kalau nggak salah. Kalau di kereta stainless steel yang lama nggak ada. Sebelah atas dapat ditemui colokan 2 paket, masing-masing ada 2 buah cantelan. Kemudian di atas ada juga lampu baja yang bisa kita hidupkan. Sangat terang dan kalau misalnya siang hari nggak pernah kepake. Malam pun orang-orang jarang pakai ini. Apalagi sebenarnya dia bisa diatur ya arahnya kemana, cuma mengganggu penumpang-penumpang lain yang ada di belakangnya biasa. Tepat jam 6.20 kereta Argo Semeru berangkat dari stasiun Gambir. Tentunya untuk seat kelas eksekutif di rangkaian stainless steel menggunakan seat seperti ini dengan penyangga kepala dan headrest yang lumayan proper menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau tidur bisa tersangga oleh headrest. Dan untuk reclining seatnya bisa sampai seperti ini. Lumayan, sangat lumayan untuk misalnya teman-teman tidur ataupun sekedar beristirahat menikmati perjalanan. Cocok lah. Situasi di gerbong 9 kereta Argo Semeru dari stasiun Gambir masih relatif sepi. Oke, mungkin sedikit cerita terkait kereta Argo Semeru ini. Kereta Argo Semeru ini sendiri merupakan kereta Argo yang berasal dari nama gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Gunung api tertinggi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru sendiri memiliki puncak bernama Mahameru dengan ketinggian 3.700 mdpl. Nah, Gunung Semeru ini terletak di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang dan Lumajang. Sayangnya relasi dari kereta Argo Semeru ini tidak sampai di Malang, tapi dia relasi Jakarta Gambir hingga Surabaya Gubeng. Untuk jaraknya sendiri kereta Argo Semeru ini menempuh jarak sekitar 820.000 km dengan waktu tempuh totalnya itu 10 jam 30 menit dari Gambir menuju ke Surabaya Gubeng. Dari Gambir dia berangkat jam 6.20 dan sampai di Surabaya Gubeng sekitar jam 16.50 kalau nggak salah ya, 10,5 jam. Iya, benar, 16.50 menit. Termasuk cepat di antara kereta dengan relasi yang sama. Untuk trip kali ini saya sayangnya tidak menjajal kereta Argo Semeru ini secara full trip, tapi hanya sampai di stasiun Solo Balapan. Dari Jakarta menuju ke Solo Balapan hanya ditempuh dengan waktu 7 jam 19 menit. Berbeda sekitar 19 menit atau 20-an menit lah ya dengan Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu yang mencatat rekor kereta tercepat dari Jakarta menuju ke Solo dengan hanya waktu 7 jam saja.
Nah, perbedaannya di mana antara Argo Lawu dan Argo Semeru? Padahal keduanya merupakan kereta dengan kecepatan maksimum yang sama, yaitu 120 km per jam. Perbedaannya adalah di pemberhentiannya. Jika Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu itu berhenti hanya di 5 stasiun saja, dari Gambir terus ke Cirebon, Purwokerto, kemudian ke Jogja, Klaten, kemudian di Solo Balapan. Nah, kalau yang Argo Semeru ini pemberhentiannya itu lebih banyak. Kalau nggak salah 8 ya. Kita hitung dari Gambir dia turun di Bekasi, kemudian dia menuju ke Cirebon, habis ke Cirebon dia ke Purwokerto, habis ke Purwokerto dia turun menuju ke Kroya, kemudian ke Kebumen, habis Kebumen dia menuju ke Kutoarjo, habis Kutoarjo dia ke Jogja, kemudian baru stasiun terakhir adalah stasiun Solo. Jadi lebih banyak 3 stasiun dan lebih lama sekitar 20 menitan ya daripada Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu. Nah, untuk Argo Semeru ini sendiri dia itu punya kereta pasangan ya, kereta pasangan. Jadi kereta Argo Semeru ini memiliki padanan kereta lain yang sama-sama dari Surabaya Gubeng menuju ke Jakarta PP, yaitu kereta Bima yang tadi pagi kita sempat ketemu di stasiun Gambir. Nah, bedanya apa antara kereta Bima dan kereta Argo Semeru? Bedanya adalah kereta Bima itu kereta malam, sedangkan kereta Argo Semeru itu kereta pagi. Jadi kereta Argo Semeru itu berangkat dari Jakarta maupun dari Surabaya itu sama-sama waktu pagi. Tapi kalau kereta Bima dia berangkatnya malam. Nah, kereta malam kalau relasi Surabaya ke Jakarta berangkat malam berarti dia Bima. Kalau dia berangkat pagi berarti ya Argo Semeru. Jadi mereka itu sama-sama menggunakan transit yang sama, tapi tinggal ganti-ganti namanya aja, seperti itu. Oh ya, untuk transitnya sendiri sebenarnya ada tiga transit kalau nggak salah. Nah, untuk rangkaian yang dibawanya kereta Argo Semeru maupun Bima itu sama-sama full eksekutif dengan jumlah gerbong eksekutif itu 9 dan ditambah 1 kereta spesial yaitu kereta kompartemen suite. Jadi total untuk gerbong penumpang itu yang dibawa adalah 10. Di mana susunan rangkaiannya kalau pada perjalanan kali ini yang paling depan itu lokomotif tadi CC 206. Kemudian di belakangnya ada eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, eksekutif 5. Kemudian ada kereta makan. Setelah kereta makan dilanjut dengan eksekutif 6, 7, 8, 9. Dan di belakangnya ada kereta kompartemen suite. Kemudian di belakang kompartemen suite ada 1 kereta pembangkit. Jadi total membawa 12 rangkaian. Tepat jam 8.57 tadi kereta Argo Semeru sampai di stasiun Cirebon. Di Cirebon ini sendiri sebenarnya ada 2 stasiun besar ya, nggak cuma stasiun Cirebon ini tapi ada juga stasiun Cirebon Perujakan. Bedanya adalah untuk stasiun Cirebon ini lebih ke kereta-kereta eksekutif dan kereta ya unggulan dari KAI yang turun di stasiun Cirebon ini. Sedangkan untuk stasiun Cirebon Perujakan kebanyakan adalah kereta-kereta non unggulan seperti kereta full ekonomi atau mungkin kereta eksekutif campuran tertentu. Di stasiun Cirebon ini akan dilakukan pergantian kru serta dilakukan pengisian air kereta. Di stasiun Cirebon ini ada 2 buah depo, yaitu yang pertama ada depo kereta dan yang di sebelah sana ada depo lokomotif.
Oke, saya sedang berada di toilet dari kereta Argo Semeru. Sedikit review saja terkait toilet yang ada di kereta stainless steel ini. Untuk toilet prianya, ternyata dia pakai WC duduk ya, bukan seperti biasanya yang laki itu biasanya pakai jongkok. Ternyata cowok cewek ini pakai WC jongkok. Kemudian di sini kita diberi dengan tisu. Untuk tong sampahnya ada di sini. Kita cek airnya bersih, lumayan kenceng juga walaupun tidak sekencang yang ada di kereta New Generation. Karena kalau yang ada di New Generation itu ada booster pumpnya ya, jadi lebih kencang. Sedangkan kalau yang di sini tidak ada booster pumpnya, jadi walaupun airnya bersih tapi tidak sekencang yang ada di kereta New Generation. Disediakan juga handrail ya, untuk teman-teman apabila memudahkan jika untuk duduk ataupun berdiri dari posisi di WC-nya. Kemudian di sebelah sini ada tantelan juga dan pengharum ruangan. Oh ya, untuk sabunnya ada di sini ya teman-teman. Full, mantap lah. Toilet wanitanya seperti ini, persis sama dengan toilet pria, bedanya cuma satu, yaitu di sini ada kantong plastik untuk kebutuhan wanita. Lintas Cirebon Prokop, kereta Argo Semeru mulai memacu kecepatannya hingga hampir batas maksimumnya. Jadi kalau untuk kereta Cirebon Prokop ini, kereta Argo Semeru dapat memacu hingga kecepatan 120 km per jam. Naik. Sedangkan tadi sebelum sampai Cirebon, kecepatan maksimum itu cuma sampai di 115. Kalau nggak salah ya, 110 lah tadi. Kalau saya cek maksimum cuma 110. Tapi kalau by regulation itu sekitar 115. Kalau dari Cirebon ke Prokop ini bisa sampai 120 km per jam. 120 km per jam itu merupakan kecepatan maksimum kereta api yang ada di Indonesia. Jadi memang maksimumnya itu cuma 120. Pukul 40 kereta Argo Semeru sampai di stasiun Purwokerto. Harusnya di sini ada Taksaka sih tadi. Kita harusnya ketemu Taksaka, tapi kayaknya Taksakanya telat ini. Masih belum kelihatan wujudnya. Di jalan tadi juga belum ketemu, jadi kemungkinan Taksakanya yang telat. Untuk rangkaiannya Argo Semeru ini membawa 10 gerbong penumpang ya.
mulai dari yang paling depan ada eksekutif 1 sampai 5, kemudian ada belakangnya kereta makan. Belakangnya lagi ada eksekutif 6 sampai 9. 9 ini yang saya tumpangi, dan yang belakangnya lagi ada kereta kompartemen suite. Yang pakai kompartemen suite di Indonesia itu baru 2, yaitu kereta Argo Semeru dan kembarannya yaitu kereta Bima. Versi malamnya dari kereta Argo Semeru ya. Nah, kalau untuk kereta kompartemen suite ini sendiri, yaitu satu gerbong ini cuma ada 16 pax, 16 tempat duduk, dengan harga satu paxnya itu berkisaran dekat-dekat 2 juta lah. 2 juta lebih. Ini jam 10.44, kayaknya udah pada ngantri untuk teman-teman yang mau naik Taksaka arah ke Jakarta. Ini keretanya baru di-announce mau masuk ke stasiun Purwokerto. Kereta Taksaka sendiri merupakan kereta eksekutif dengan rangkaian New Generation dengan relasi dari Jogja ke Jakarta Gambir. Kita sama-sama nunggu nih kereta Taksaka datang di stasiun Purwokerto. Ternyata sebelum kereta Taksakanya datang kita udah berangkat juga. Jadi papasan nih. Dia si doi datang, kita malah pergi. Ini dia kereta Taksaka masuk ke stasiun Purwokerto. Kereta dengan relasi Jogja-Jakarta ini memiliki gerbong full eksekutif dengan rangkaian New Generation terbaru. Dia ini kereta New Generation satu-satunya yang non Argo ya. Yang lainnya itu Argo, Argo Lawu, Argo Dwi Bangga, dan Argo Bromo Anggrek. Memang spesial ini. Stasiun Kroya ini stasiun percabangan antara jalur selatan Pulau Jawa dan jalur utara. Ini adalah jalur yang menuju ke selatan Pulau Jawa, stasiun Bandung, dan seterusnya. Sedangkan jalur yang kita lalui ini adalah jalur yang menuju ke tengah, yaitu ke stasiun Purwokerto kemudian ke Cirebon. Nantinya kedua jalur, baik itu jalur selatan maupun jalur tengah, akan bertemu di stasiun Kroya. Sedangkan untuk pertemuan dari jalur tengah dan utara berada di stasiun Cirebon. Tepat jam 11.08 kereta Argo Semeru sampai di stasiun Kroya. Sepertinya baru ada study tour atau karya wisata ini dari bocil-bocil di stasiun Kroya. Nggak tahu ini mau kemana ini. Mantap lah pendidikannya untuk mengenalkan sarana prasarana berkereta apian. Ketika mode siang, lampu yang ada di sini semuanya dimatikan, ambiennya juga dimatikan, kecuali ambien lagi yang ada di sepanjang jendela. Cuma ini yang dipertahankan untuk menyala. Kemudian untuk AC-nya sendiri, AC-nya semburannya juga nggak terlalu kuat, pas, nggak langsung kena kepala juga. Jadi bagi yang duduk di yang dekat dengan apa ini, dengan lorong, tidak langsung kedinginan ya, gak terlalu nyambur ke kepala. Suhunya sendiri untuk yang saya duduk di dekat jendela
nggak kedinginan juga dan nggak kepanasan juga, jadi suhunya pas. Nah kemudian untuk sisi keamanannya, di masing-masing ujung gerbong itu disediakan satu CCTV ya, untuk memantau keamanan dari kereta Argo Semeru ini. Gigi, makan dulu, makan siang, makan siang. Ini saya pesan apa nih? Bakso, bakso enak, bakso kuah sama kopi. Wah, mantap, masih panas. Mari makan lur. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, baksonya lumayan ya, saya. Harganya berapa tadi harganya yuk? 25. Harga 25 Jadi pakai. dengan harga kopi 15. Mana menurutmu worth it dengan melihat pemandangan mantap-mantap seperti itu? Oke lah, mari makan. For those of you who will end your trip at Kebumen Station, please prepare yourself. Check your luggage. Jam 11.44 kereta Argo Semeru sampai di stasiun Kebumen. Saya lagi nggak keluar rumah lagi, menghabiskan bakso kesayangan. Maybe this is wrong price, I think. Let me just 11.47 kereta Argo Semeru berangkat dari stasiun Kebumen. Stasiun Kebumen sendiri sebenarnya nggak ada kereta Argo yang berhenti di Kebumen, cuma Argo Semeru aja yang dia berhenti di Kebumen. Tapi kalau kereta full eksekutif lain yang berhenti di Kebumen, salah satunya ada Bima, kembarannya si Argo Semeru, Tansaka juga, sama satu lagi apa ya? Mungkin nanti saya tambahin di bawah. I said same price like Jam 12.07 kereta Argo Semeru sampai di stasiun Kutoarjo, stasiun paling timur dari wilayah kekuasaan Daop 5 Purwokerto. Di sini kita bertemu dengan KA Malabar, relasi Malang mana ya? Malang Bandung. Yo, email. Lumayan panas. Jam 12. Jalur 2 Semboyan Hijau KA Malabar siap diberangkatkan menuju stasiun Bandung. Di jalur 1 terpantau ada KA Pramex relasi Jogja Kutoarjo. KA Pramex termasuk KA lokal untuk Jogja ke Kutoarjo. Dulunya KA Pramex ini sampai Solo, namun karena sejak beroperasinya KRL Jogja Solo, KA Pramex ini cuma relasi Jogja Kutoarjo. 12.11 kereta Argo Semeru berangkat dari stasiun Kutoarjo. oh bus is full. Finish. Barusan lewat stasiun Kedundang, dan untuk yang jalur kanan ini adalah jalur menuju ke stasiun mana namanya, Yogyakarta International Airport.
Jadi untuk jalur yang kanan tadi merupakan percabangan. Kalau misalnya dari Jogja itu ke kiri untuk menuju ke Bandara Yogyakarta International Airport. Sedangkan untuk jalur umum ya yang menuju ke Kutoarjo dan Purwokerto atau ke Bandung itu nanti dari Kedondang ambil yang kanan. Ya, terkait harga tiket sampai lupa. Kalau untuk tiket dari Argo Semeru sendiri dibagi menjadi beberapa subkelas, mulai dari subkelas paling murah yaitu subkelas C hingga subkelas paling mahal itu AD. Kalau subkelas C itu harganya di sekitar 530.000, sedangkan untuk yang subkelas AD itu 865.000. Sedangkan pada perjalanan saya kali ini saya mendapat di subkelas AA yaitu di harga 670.000. Nah, tapi karena saya memiliki potongan reduksi 10%, saya hanya membayar 603.000. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung cara mendapatkan atau cara menggunakan tiket reduksi, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas atau bisa lihat juga di deskripsi. Depan kita akan melintas di atas Sungai Progo. Sungai ini merupakan batas alami antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Kata warga sekitar, asal nama Kulon Progo sendiri adalah karena daerah tersebut berada di Kulon Kali Progo, atau dalam bahasa Indonesia, Kulon berarti barat, yang secara lengkap berarti daerah tersebut berada di barat Sungai Progo itu sendiri. 11.55 kereta Argo Semeru masuk ke jalur 3 stasiun Tugu Yogyakarta. Terpantau di jalur 1 ada kereta bandara dari tujuan Bandara Yogyakarta International. Sedangkan di jalur 2 ini terpantau ada KRL Jogja Solo. Oh ya, sekarang sampai Palur ya. Tepat jam 1 kereta Argo Semeru berangkat dari stasiun Yogyakarta. Melihat orang-orang rebutan tempat duduk di KRL ini bikin nostalgia ini. Nostalgia pulang ke Solo karena naik KRL. Wah, bejibun. Padahal jam 12, jam 1 ini sudah full KRL. Kantor PPKA dulu. Barusan jam 2:04 melintas langsung di stasiun Klaten, menandakan bahwa perjalanan kita dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Solo Balapan akan segera berakhir. Kereta Argo Semeru kira-kira 15 menitan lagi akan segera sampai di stasiun Solo Balapan. Untuk perjalanan kali ini menurut saya lumayan oke. Untuk ketepatan waktunya sangat tepat dan mungkin akan lebih cepat datangnya di stasiun Solo Balapan. Sedangkan mungkin kekurangannya dari perjalanan kali ini adalah yaitu gerbong yang digunakan itu mungkin terlalu bumpy ya. Sangat kerasa ayunannya, walaupun enggak bergetar tapi dia lebih ke arah mengayun. Jadi mungkin teman-teman yang kurang kuat terhadap mabuk, mungkin teman-teman bisa gampang untuk mabuk
Nah, untuk opsi lain dari kereta Argo Semeru sebenarnya ada kereta yang mungkin lebih mungkin lebih worth ya, kalau misalnya hanya turun di stasiun Solo Balapan atau mungkin sebelum-sebelumnya Jogja ataupun Purwokerto, yaitu bisa naik kereta Argo Lawu atau mungkin Argo Dwi Pangga. Jika teman-teman ingin angkatan pagi, teman-teman bisa mempertimbangkan Argo Dwi Pangga. Sedangkan untuk yang angkatan malam, kereta Argo Lawu mungkin bisa jadi pilihan jika dari stasiun Gambir. Untuk harganya sendiri juga kedua kereta tersebut lebih murah daripada Argo Semeru. Nanti harganya saya cantumkan di bawah. Kelebihan lain sudah pakai kereta New Generation Trendset terbaru dari KAI bersama PT Inka. Kemudian waktu tempuhnya juga lebih cepat dengan stasiun pemberhentian yang lebih sedikit, seperti yang sudah saya sebutkan di awal video. Mungkin itu saja. Apabila teman-teman ada mungkin pertanyaan atau mungkin teman-teman ada komentar yang lain, silahkan tulis dulu di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan tonton terus video-video Indonesia Travel Guide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.